Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kisah inspirasi kehidupan. Kali ini akan disajikan kisah inspiratif yang faktanya pun sudah terjadi dan semoga menjadi penguat hati Anda. Mukjizat Nabi Sulaiman. Berbicara dengan semut hingga terbang bersama angin. Nabi Sulaiman alaihi salam merupakan putra Nabi Daud alaihi salam yang memiliki silsilah langsung dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Sulaiman diberikan anugerah dan nikmat luar biasa dari makhluk lainnya. Beberapa mukjizat Nabi Sulaiman yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di antaranya memiliki kerajaan-kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang besar dan luas. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ia berkata, Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi. Syad ayat 35. Sebagian ulama tafsir mengatakan Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah suatu kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang manusia pun sesudahnya. Istana Nabi Sulaiman sangatlah megah. Emas dan mutiara menghiasi tiap-tiap dinding kerajaannya yang dikerjakan oleh manusia, hewan, dan jin yang bekerja secara saling bahu-membahu. Jin tersebut bermacam-macam layaknya manusia. Ada yang ahli memahat, memotong, dan menghias. Ada juga yang dapat melunakkan batu. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang berterima kasih. Quran Surat Saba ayat 13. Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, Ini termasuk kurnia Robku untuk mencoba aku apakah aku bersyukur atau mengingkari. Dan barang siapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Robku maha kaya lagi maha mulia. Quran Surat An-Naml ayat 40. Mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang menakjubkan lainnya yakni mengerti bahasa semut. Hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya. Sedangkan mereka tidak menyadari. Quran Surat An-Naml ayat 18. Mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya yakni menguasai jin dan manusia serta burung. Mereka semua dikumpulkan sebagai bala tentaranya. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka itu diatur dengan tertib. Quran Surat An-Naml ayat 17. Mukjizat Nabi Sulaiman lainnya yakni dianugerahi ilmu bahasa burung. Ini merupakan suatu pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang manusia pun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Daud dan Sulaiman, dan keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hambanya yang beriman. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia berkata, Hai manusia, kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya semua itu benar-benar suatu karunia yang nyata. Dan dihimpunkan untuk Sulaiman tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka itu diatur dengan tertib dalam barisan. Quran Surat An-Naml ayat 15-17.
Mukjizat Nabi Sulaiman berikutnya adalah menundukkan angin hingga menerbangkannya dengan mengendarai permadani. Seperti disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya dengan izin Robnya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala." Quran Surat An-Naml ayat 12. Al-Hasan Al-Basri mengatakan bahwa Sulaiman alaihi salam berangkat di pagi hari dengan mengendarai permadani terbangnya dari Dimsyaq, lalu turun di Askar dan makan siang padanya. Lalu petang harinya ia pergi lagi di Astar menuju Kabil dan menginap padanya. Jarak antara Dimsyaq dan Astar dapat ditempuh selama 1 bulan bagi orang yang memacu kendaraannya, dan jarak antara Astar ke Kabil 1 bulan pula. Mukjizat Nabi Sulaiman yang tak kalah hebatnya yakni cincin. Jika cincin tersebut dipakai oleh Nabi Sulaiman, maka cincin tersebut akan bersinar yang membuat para jin, manusia, hewan, angin, dan awan semua berkumpul. Dengan cincin tersebut, Nabi Sulaiman mampu memerintahkan semua bangsa jin dan manusia serta hewan. Namun, cincin itu hilang, dicuri setan hingga membuat Nabi Sulaiman kehilangan kerajaan dan wibawanya selama 40 hari. Hal ini disebutkan dalam Al-Quran Surat Syad ayat 34-40. "Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat, ia berkata, 'Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi.' Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya, kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan, dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu. Inilah anugerah kami, maka berikanlah kepada orang lain atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungjawaban. Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik." Nabi Sulaiman alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyeru kepada kaumnya, Bani Israel, agar mau menyembah pada Allah. Namun tidak banyak yang mengikuti ajakan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mempunyai kerajaan yang sudah dibangun oleh ayahnya, Nabi Daud, sebelum wafat. Kemegahan dan kebesaran bangunan tersebut merupakan anugerah yang tidak ada bandingan dengan keagungan serta seorang nabi sekaligus raja, dan Nabi Sulaiman mewarisi kitab Zabur dari ayahnya Nabi Daud. Allah memberi kelebihan kepada Nabi Sulaiman berupa kekuasaan, ilmu, kekayaan, keadilan, dan kebijaksanaan saat akan memutuskan suatu perkara dan sanggup memerintahkan bangsa jin, angin, dan hewan. Nabi Sulaiman memiliki sifat adil dan tegas dalam menentukan suatu perkara. Kerajaan Bani Israel berada di kota Yerusalem yang berada di Bukit Muria, dan pada masa pemerintahan Raja Daud, luas dari wilayah kerajaannya meliputi perbatasan Kan'an hingga perbatasan Mirsab. Nabi Sulaiman wafat di Baitul Maqdis. Kisahnya pun berakhir sampai di sini. Semoga menginspirasi dan sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.